mencuci tangan. Tim dari Kecamatan Bubutan, Polsek Bubutan, serta dan Ramil Bubutan memberikan es krim ke setiap anak di Kampung Lawas Maspati yang memakai masker dengan benar. Ada sekitar 200 es krim yang dibagikan 3 pilar Bubutan kepada anak-anak di area Jalan Semarang, Bubutan. Mereka ingin menyemangati anak-anak Maspati yang selalu memakai masker dengan benar ketika keluar ruangan. Dengan memberikan hadiah es krim, diharapkan anak-anak senantiasa membiasakan hidup sehat dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kesempatan ini juga dimanfaatkan staf kecamatan untuk kembali mengingatkan pentingnya pelaksanaan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Upaya tersebut harus dilakukan semua lapisan umur tanpa terkecuali. Dan Ramil Bubutan, Mayor Slamet Prayitno menyatakan, imbauan tentang protokol kesehatan senantiasa disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Terlebih di Kampung Lawas Maspati, orang tua sebagai pengawas di rumah juga diharapkan selalu memberikan contoh kepada anak-anak. Camat Bubutan dan Kapolsek Bubutan, siang hari ini kami bersama 3 pilar melaksanakan edukasi kepada wilayah Kelurahan Bubutan, terlebih khusus di Gang 4 Kampung Lawas Maspati. Maksud dan tujuannya adalah menghimbau kepada warga yang ada di Kelurahan Bubutan ini, terlebih khusus kepada adik-adik anak-anak kita supaya terhindar dari COVID-19. Adapun yang kami lakukan tadi diantaranya memberikan surprise hadiah kepada adik-adik yang kedapatan menggunakan masker, langsung kita berikan es krim. Sementara agar mudah diterima masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Polres Pasuruan, Jawa Timur menggunakan tokoh kartun Batman. Dalam edukasi protokol kesehatan wajib memakai masker, para petugas turun ke lapangan memakai baju tokoh kartun Batman. Kata Batman memiliki arti, "Bro, ayo tetap maskeran." Para petugas mengimbau warga tetap memakai masker saat keluar rumah, sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditanggulangi seminimal mungkin. Dari Polsek Sukorejo melakukan edukasi Pres nomor 6 tahun 2020 tentang penggunaan masker dengan melibatkan salah satu ikon pahlawan kartun, yaitu Batman. Tapi Batman di sini kami singkat menjadi "Bro, ayo tertib maskeran." Nah, kami mengharap dengan turunnya Batman ini masyarakat lebih teredukasi, lebih menerima, lebih memahami bahwa masker pada saat pandemi ini merupakan suatu kewajiban, bukan lagi sunnah atau ya kucing-kucingan lah dengan aparat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Batman di tempat-tempat keramaian yang mensosialisasikan tentang penggunaan masker kepada masyarakat ini bisa lebih diterima dan masyarakat sadar dengan diri sendiri bahwa masker sekarang merupakan suatu kewajiban. Sementara belum meredanya pandemi COVID-19 membuat sejumlah pihak terus memberikan sosialisasi bahaya penyebaran serta pencegahan COVID-19. Sosialisasi unik dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Ditlantas Polda Jawa Timur dan komunitas masyarakat Arek Perak Community di sekitar Jalan Kalimas, Surabaya. Para orang tua dan anak-anak dihibur pementasan boneka Semeru yang menceritakan bahaya sekaligus menyampaikan cara penanganan COVID-19. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Tianingrum mengatakan edukasi perlu dilakukan kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Edukasi menggunakan media boneka diharapkan dapat mudah dimengerti anak-anak. Untuk menyikapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus peduli kepada anak-anak, kita mengingatkan kepada anak-anak dengan cara melakukan edukasi-edukasi dengan cara-cara anak-anak, yaitu saat ini kita dengan cara melakukan dongeng, ya, berdongeng kepada anak-anak terkait dengan upin-ipin yang tidak tertib protokol kesehatan sehingga mereka sakit dan akhirnya mereka berjanji ya untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, tentunya adalah 3M tadi protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, ini semoga dengan edukasi semacam ini bisa lebih mudah dicerna bagi anak-anak dalam hal untuk istilahnya mempelajari apa sih yang dimaksud dengan protokol kesehatan, apa sih yang dimaksud dengan corona, dan bagaimana cara mencegahnya. Dengan sosialisasi dan edukasi ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, serta menjaga pola hidup sehat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Nanda Andrianta, Juli Susanto, Abdul Majid, JTV. Halo, ketemu lagi dengan saya, Laskar dari Kampung Dongeng Indonesia. Nah, kita semuanya sekarang akan bersatu melawan Corona. Tunggu Laskar. Kok kamu sih yang jadi buka acara? Ini kan acaranya kakak. Salah ya? Salah, bukan kamu. Kamu di sini jadi bintang tamu. Jadi duduk yang manis ya. Aku jadi bintang tamu. Iya. Aduh, senang sekali. Teman-teman, sebentar ya, aku duduk. Kok nggak aja. pakai masker ya Laskar? Kan aku boneka. Oh ya, udah. Duduk yang manis ya. Terima kasih. Oke, sudah hadir di sini salah satu master dongeng Indonesia yang juga pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia, ada Muhammad Awam Prakoso atau Kak Awam. Iya. Apa kabar Kak Awam? Alhamdulillah, sehat, baik, tetap semangat. Tetap semangat walaupun di tengah pandemi. Ya. Kak Awam, di tengah pandemi ini gimana situasi Kak Awam berkegiatan mendongeng tetap berjalan atau semuanya beralih ke virtual? Iya. Berawal dari Maret ya. Maret itu memang 1 minggu kami merasa sedih, terpuruk, kemudian juga merasa bahwa ini berakhir segala-galanya. Tapi kemudian kita disadarkan oleh penghargaan-penghargaan yang menempel di dinding. Saya pandangi, saya lihatin, loh, saya ini Kak Awam ya, gitu kan. Dari situlah akhirnya saya kemudian membuat studio kecil, yang kemudian saya buat kegiatan-kegiatan virtual, pembuatan konten, dan dari situ saya semangati kembali teman-teman di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam Kampung Dongeng. Kemudian bikin video virtual. Iya, betul. Membuat konten video virtual. Lebih banyak soal apa Kak Awam? Lebih banyak Video-videonya. sih soal bagaimana pertama anak merasa nyaman berada di keluarga bersama orang tuanya, dan orang tua juga merasa bahwa ini saat yang tepat untuk dekat dengan anak-anaknya. Kemudian bagaimana anak-anak itu bisa teredukasi tentang virus yang sedang melanda di seluruh dunia ini, sehingga mereka ini untuk rutin mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak atau social distancing, dan beberapa hal-hal yang terkait dengan kesehatan untuk penguatan daripada tubuh mereka, seperti itu. Kak Awam, di tengah pandemi ini kegiatan mendongeng terutama dari orang tua ke anak itu masih penting nggak sih? Diperlukan nggak sih di tengah pandemi seperti ini untuk mengajarkan nilai-nilai ke anak? Nah, sebetulnya saya dan teman-teman pendongeng itu kan alternatif ya sebetulnya ya. Alternatif. Artinya sebetulnya pendongeng sejati atau pendongeng yang sebenarnya adalah orang tua. Kenapa? Karena mereka hampir setiap hari ya, saya katakan hampir kan karena tidak 24 jam. Ya. Artinya mereka selalu berada di samping anak-anaknya. Dan inilah waktu yang tepat bagi orang tua untuk bisa memberikan pengasuhan yang sangat-sangat luar biasa, dan salah satunya jembatannya adalah melalui media dongeng atau cerita. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Nah, kemudian yang bisa diajarkan apa saja nih Kak Awam dari mendongeng ini dari orang tua ke anak? Ya, orang tua harus menyadari bahwa setiap kehadirannya, setiap apa yang diberikan dalam pengasuhan ini, salah satu metode yang memang sangat-sangat efektif adalah dengan komunikasi persuasif. Artinya secara persuasi anak-anak harus bisa dirubah perilaku atau dikuatkan perilaku yang sudah baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik, ya. Nah, ini salah satu komunikasi persuasif bisa didapat dari atau melalui media dongeng atau cerita, sehingga peranan orang tua, apalagi di masa pandemi seperti ini adalah masa-masa yang emas yang harus digali atau kemudian diberikan kepada anak-anak. Oke. Kak Awam, ini kan kita lagi sosialisasi 3M dari pemerintah, Ya. terutama untuk anak-anak. Nah, menjelaskannya ini seperti apa sih 3M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Anak-anak kan pasti banyak yang, kenapa sih harus pakai masker? Nah, ini Ya. kalau Kak Awam menjelaskannya seperti apa nih? Betul sekali. Nah, saya selaku pendongeng itu mudah sekali karena kegiatan kita kan banyak sekali kegiatan
virtual ya. Jadi kita biasanya dalam 1 minggu itu bisa 2 atau 3 kali bertemu dengan anak-anak di berbagai daerah seluruh Indonesia. Salah satunya kita menguatkan tentang 3M, yaitu bagaimana anak menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini bisa kita sampaikan melalui cerita. Contohnya misalkan, contohnya, pagi hari seekor ayam berkokok membangunkan semua yang ada di perkampungan. Semua terbangun, termasuk salah satunya seorang anak bernama Afia. Afia terbangun. Ting, aku sudah bangun. Aku hari ini mau mandi dan mau segera ke rumah kakek. Aku kangen sama kakek. Afia kemudian mandi dengan bersih menggunakan sampo, tak lupa menggosok gigi dan pakai sabun. Setelah itu pakai baju yang bersih. Dia pun segera berpamitan kepada ayah dan ibunya. Ayah, ibu, berangkat ya. Lupa ya dipesankan oleh ayah. Setiap hari harus apa? Kan mandi, gosok gigi. Bukan itu. Virus sedang ada di mana-mana. Oh iya, ayah nih aku jadi lupa. Aku harus 3M. Menggunakan masker, membawa sanitizer atau nanti mencuci tangan. Dan yang ketiga, jangan lupa nanti menjaga jarak. Bagus, berarti salam ya buat kakek ya. Kamu naik sepeda saja, nggak terlalu jauh rumah kakek. Terima kasih ayah. Dadah ayah. Kemudian Afia pun tiba di rumah kakeknya dan melakukan 3M seperti yang dipesankan oleh ayahnya. Begitu contohnya. Oh, baik. Jadi itu bisa lebih anak-anak mengerti Iya, kenapa harus pakai betul. masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena dongeng itu kan bersifat nasihat tapi tidak murni. Artinya, kamu pakai masker, pasti anak-anak langsung mengatakan, males kenapa sih harus pakai masker gitu. Tapi kalau melalui sebuah cerita, pasti anak-anak akan terbangun imajinasinya dan akan memetik pesan dan kesan apa yang ada di dalam cerita itu sendiri. Nah, itu penting. Nah, kalau habis ini kita mau bahas terkait dengan bagaimana buat orang tua yang tidak bisa mendongeng seperti Kak Awam. Siap. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bersatu Melawan Corona. Bersatu melawan Corona. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, masih bersama Kak Awam dan juga Laskar di sini. Dan kita akan membahas kali ini seputar Kak Awam, bagaimana dengan orang tua yang mungkin hanya memperlihatkan video dongeng ini. Silakan dilihat video dongengnya dan melepas perannya untuk sebagai orang tua untuk mendongengkan anaknya. Ini bisa tidak digantikan peran orang tua dengan video-video ini, Kak Awam? Ya, jadi konten video itu memang sesuatu juga yang harus dinikmati oleh anak-anak selama kontennya itu baik. Apalagi dongeng gitu ya, yang disajikan oleh banyak pendongeng seperti saya kan sudah menyiapkan di channel YouTube saya misalkan atau di Instagram saya. Nah, itu adalah kegiatan atau konten-konten dongeng yang terkait dengan 3M. Jadi bagaimana anak-anak itu harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Nah, kemudian orang tua ketika menunjukkan yang terpenting adalah mendampingi. Jadi peralatan teknologi itu memang tidak ada persoalan sebetulnya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika orang tua membiarkan anak bermain sendirian. Nah, karena fase usia anak itu kan berbeda-beda ya. Artinya kalau anak itu masih dalam pengasuhan, berarti memang harus masa pendampingan. Termasuk ketika orang tua harus menunjukkan video yang harus ditonton oleh anak. Apalagi sekarang televisi itu bisa juga mengakses mengakses YouTube, mengakses Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan orang tua untuk tetap mendampingi anak-anaknya untuk menonton video-video tersebut. Nah, Kak Awam, ini kalau untuk mendongeng, ada batas usia nggak sih? Anak usia berapa yang sebaiknya masih menerima dongengan dari orang tuanya? Nah,
dongeng itu tidak terbatas usia sebetulnya, karena sifat dongeng adalah merupakan rangkaian peristiwa yang harus dinikmati oleh pemirsa atau penonton atau pendengarnya. Jadi dari mulai 0 tahun sebetulnya anak di dalam kandungan itu orang tua harus sudah membiasakan, sehingga suara ayah, suara ibu itu sudah bisa terbiasa didengar oleh anak-anak sebelum lahir sampai dengan lahir. Mungkin pernah ya kita menyaksikan seorang ayah yang pulang dari kantor tiba-tiba mendatangi bayi yang masih belum 1 tahun, "Ciluk, Ba, tadi ayah dari kantor, ayah naik mobil, melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan." Nah, itu sebetulnya banyak orang tua yang melakukan itu tapi tidak sadar bahwa itu sebenarnya dongeng, gitu loh. Yeah. Di usia dini sekali. Kemudian nanti usia 3 sampai dengan 8 tahun atau 4 sampai 8 tahun itu. Anak-anak lebih menerima dongeng-dongeng yang bersifat ada adventure, ada petualangannya, seperti itu. Nah, nanti ketika anak sudah 8 sampai dengan 14 tahun, dongengnya adalah dongeng-dongeng motivasi. Artinya gaya orang tua untuk menyampaikan cerita yang 8 sampai dengan 14 misalkan dengan yang 8 tahun ke bawah itu berbeda. Kan nggak mungkin kalau yang usianya 14 ada cerita ayam berkokok. Iya. Anaknya mikir apaan sih gitu. Iya. Gitu, artinya itu harus ada beda dalam penyajiannya dan materinya. Nah, Seperti itu. Kak Om ini kan bertemu dengan berbagai banyak orang tua. Dan Betul. biasanya apa sih keluh kesah yang disampaikan orang tua terkait dongeng untuk anak ini? Keluh kesahnya mereka selalu ya mengatakan bahwa aku belum bisa gitu. Lalu saya katakan bahwa setiap insan manusia naluri itu senangnya cerita. Artinya ibu-ibu kalau ketemu dengan ibu-ibu pasti suka cerita atau mendengarkan cerita. Mereka lupa terhadap hal itu. Nah, itu yang mereka keluhkan kemudian kepada anak, kenapa kok nggak bisa bercerita gitu. Nah, lalu saya menjelaskan bahwa sebenarnya banyak orang tua tidak mau atau belum rutin bercerita itu karena materinya atau referensi cerita. Nah, untuk itu orang tua harus mau membaca. Membaca itu tidak harus melalui buku ya, tetapi juga bisa melalui gawe. Bisa juga mencari di website, bisa juga mencari referensi dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Atau lingkungan sekitar kita itu sebenarnya referensi cerita. Melihat kupu-kupu, kalau anaknya 3 tahun, Bunda mau cerita kupu-kupu, lalu dibuat dari setelah melihat kupu-kupu itu, lihat itu, Kupu-kupu sudah bertelur. Telurnya menetas menjadi ulat. Ulatnya menjadi kepompong. Kepompong pecah jadi kupu-kupu. kupu-kupunya lalu terbang. Gimana terbangnya sayang? Dan seterusnya. Jadi sebetulnya apa yang artinya yang menjadi kesulitan orang tua itu sebetulnya masalah materi saja. Makanya Kak Awang sekarang memberikan pesan ya kepada orang tua dimanapun berada, ayolah, dongeng itu merupakan kado terindah untuk buah hati karena kesannya tertanam di dalam hati. Jangan berhenti, berceritalah dan mendongenglah tiada henti. Referensi cerita harus diperbanyak. Asik. Nah, kalau tadi peran orang tua sekarang, peran dunia pendidikan seperti apa sih di tengah pandemi ini? Ya, Dunia pendidikan juga bisa menerapkan dongeng buat betul. anak-anak? Ya, pendidikan itu bagaikan makanan, artinya asupan. Anak harus tetap makan, anak harus tetap mendapatkan gizi. Nah, demikian juga dengan pendidikan, nggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, mau di tengah pandemi, mau di tengah konflik, di tengah bencana, pendidikan nggak boleh berhenti. Termasuk ketika misalkan bencana-bencana alam, longsor, gunung meletus, tsunami dan seterusnya, Pak Awang berada di sana, di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk menggantikan peran-peran guru. Nah, kalau pandemi ini, pendidikan tidak boleh berhenti juga, dan tidak perlu kita, karena guru masih bisa memberikan peranannya sebagai seorang guru, walaupun melalui daring. Ada juga yang relawan-relawan kampung dongeng itu menjumpai di beberapa kampung itu, biasanya dari satu RT itu ada beberapa anak siswa yang bisa berkumpul 3-5 misalkan seperti itu. Itu sangat luar biasa. Artinya harus bekerja keras, harus merubah atau beradaptasi di dalam pandemi ini untuk bisa menguasai teknologi sehingga guru itu masih terus berperan. Oke, Kak Awam dan juga Laskar, ini ada
ibu-ibu yang mau bertanya nih. Oh ya? Kita dengerin sama-sama ya pertanyaannya. Kak, saya mau tanya ya, sekarang kan zamannya lagi di rumah aja nih, stay di rumah. Aktivitas atau aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan orang tua dan anak di rumah supaya nggak bosan dan anak-anak tuh tetap kreatif dan pintar terus dapat nilai-nilainya bagus seperti itu? Saya mau nanya nih, bagaimana kalau orang tua tidak bisa mendongeng, caranya bagaimana ya untuk memberikan dongeng kepada anak-anak? Oke, Kak Awam, ini pertanyaan pertama adalah seputar aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak di rumah selama pandemi ini, berbulan-bulan di rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang tua tidak bisa mendongeng, Kak Awam? Ya. Yang harus dilakukan orang tua adalah satu, ya, bisa memasak bersama. Nah, sambil memasak, kemudian menuturkan cerita. Berkebun bersama. Aduh, halamannya nggak luas, nggak harus halaman. Sekarang ini lagi musim tanaman-tanaman ya, yang diposting-posting di sosial media. Manfaatkan itu, viralkan itu. Jadi susunlah dengan pot-pot kecil yang juga didapat dari lingkungan sekitar kita. Tanam tanaman itu sambil bercerita. Kemudian juga peranan orang tua harus juga mendampingin anak ketika anak mendapatkan jadwal-jadwal sekolah yang diberikan oleh guru-guru. Harus berada di sampingnya, jangan ditinggal sendiri. Kemudian orang tua ketika harus keluar rumah gitu ya, itu tetap harus memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa harus 3M, tidak boleh. Jadi harus 3M ini harus diperhatikan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak. Nah, ini yang penting dilakukan karena orang tua juga pasti akan mengajak anaknya sekali-kali pasti keluar rumah misalkan untuk berbelanja dan lain sebagainya. 3M itu tidak boleh dihilangkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, banyak mungkin orang tua yang tidak bisa mendongeng, bagaimana gitu ya. Iya. Nah, menurut saya bukan tidak bisa, tetapi harus mengumpulkan banyak referensi. Referensi bisa didapat dari buku, ya. Mulailah dengan membacakan buku atau read aloud atau membaca nyaring, tidak perlu mendongeng, jadi cukup membacakan buku cerita. Atau melihat tayangan-tayangan seperti di YouTube-nya kamu kan ada contoh-contohnya, diperhatikan lalu ditiru saja. Misalkan dicontoh aja yang persis saja, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan membiasakan itu, pasti orang tua juga lambat laun pasti akan menguasai. Karena sesungguhnya cerita atau mendongeng itu kegiatannya hanya 3 tips and triknya. Yang pertama naskah cerita, yang kedua kreativitas. Kreativitas orang tua harus hadir ya, misalkan ekspresinya harus bagaimana, kemudian bagaimana harus bersuara, halo, 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 misalkan gitu. Nah, yang ketiga adalah media, boleh buku, boleh gambar, boleh wayang, boleh apa aja yang bisa disediakan dari sekitar kita. Saya pikir itu. Kak Awam, apa sih manfaat dongeng buat anak gitu ketika anak sudah sering didongengin apa? Lebih mudah untuk berimajinasi atau seperti apa sih, Kak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena banyak, ya. Jadi kalau ada pertanyaan manfaat dongeng apa, banyak sekali. Jadi gini, yang pertama ketika anak mendengarkan dongeng, jadi dongeng itu kan dunia anak yang menakjubkan. Coba saja kalau misalkan seorang pendongeng atau seorang orang tua menyuarakan, aku adalah raksasa yang akan mengambil anak-anak yang suka tidak mencuci tangannya, misalkan gitu. Anak-anak akan membayangkan loh. Nah, artinya mengasah imajinasi itu poin yang sangat penting bagi anak mendengarkan dongeng. Anak yang berimajinasi sangat tinggi, kelak ia akan menjadi orang yang kreatif, menjadi pencipta. Yang kedua, bagaimana pesan mulia bermakna setiap alur cerita itu biasanya ada dan itu harus diserap oleh anak-anak kita. Anak yang kalau mendapatkan sajian informasi kebaikan, ya, akhlakul karimah, itu anak kalau dewasanya maka akan menjadi anak yang tangguh. Karena apa? Belajar adab itu harus lebih dulu dan lebih lama dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, artinya fondasinya akan kuat. Yang ketiga adalah anak akan menghidupkan literasinya. Dia akan mengetahui, dia akan menjadi yang kritis, dia akan menjadi anak yang bisa menulis dan seterusnya. Jadi manfaat cerita itu dari 3 hal itu saja sudah sangat luar biasa. Belum lagi membangun kedekatan, membangun empati, ya bonding ya, kemudian membangun empati, kemudian membangun komunikasi, public speaking dan seterusnya, berani, kemudian anak menjadi yang
yang bersosialisasi. Oke, Kak Awam nih ngomong-ngomong, Laskar dari tadi kenapa diem aja ya? Jangan-jangan tidur ini. Aku nggak tidur, orang aku melek terus. Ya udah coba deh sekarang Nggak Laskar. ditanya. Oke, sekarang kakak tanya ya Laskar. Ya. Sekarang coba Laskar sosialisasi ke teman-teman, ke orang tua soal 3M. Tolong dong bantuin kakak. Oke deh, teman-teman, jangan lupa ya, kita itu harus selalu memperhatikan 3M, yaitu 1. Menggunakan masker. Tahu nggak, Kak? Ya benar. Yang kedua, mencuci tangan yang bersih ya. Kan jangan cuma mencuci biasa saja. Terus menjaga jarak. Berapa meter, Kak? Ya, sejauh-jauhnya lah, jangan sampai dekat pokoknya. Itu ya, teman-teman di rumah ya. Awas, virus corona di sekitar kita. Jadi hati-hati ya. Oke. Udah, Kak? Oke, makasih ya Laskar. Sama-sama. Oke, terima kasih juga buat Kak Awam yang telah hadir di Bersatu Melawan Corona. Terima kasih banyak Kak, sukses selalu dan Sama-sama. tetap menggaungkan Ayo Mendongeng buat semua masyarakat di Indonesia. Dan demikian perbincangan saya kali ini bersama dengan salah satu Master Dongeng Indonesia yang juga pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia, Muhammad Awam Prakoso. Kita jumpa lagi di episode lainnya dari Bersatu Melawan Corona. Di sini pakai masker, di sana cuci tangan, di sana jaga jaraknya. Hore!